Oke, teman-teman melihat bahwa waktu sudah merujuk pada pukul 20.01, maka kita akan kembali mulai sesi kedua pada debat kandidat MPM pada malam ini. Bagi teman-teman yang berkehendak untuk on-cam, dipersilakan untuk on-cam. Dan sebelum kita kembali memulai debat pada malam ini, saya berharap buat teman-teman semua udah mungkin minum, melakukan perenggangan supaya tidak terlalu lelah mengikuti rangkaian acara pada malam ini, karena memang ini kita baru menyelesaikan 1 dari 3 mosi pada malam ini. Nah, mungkin bagi teman-teman juga yang baru join atau baru ikut, aku akan kembali mengingatkan dan menjelaskan mengenai rundown atau teknis debat pada malam ini. Debat sesi 2 akan memiliki teknis atau rangkaian yang sama dengan debat sesi pertama. Akan dilakukan pertama penjelasan mosi selama 5 menit, yang dilanjutkan oleh pidato pembuka selama 5 menit oleh setiap kandidat MPM. Kemudian akan ada 3 ronde yang masing-masing terdiri dari 3 menit untuk pidato tanggapan dari setiap kandidat dan ditutup dengan pidato penutup selama 2 menit oleh masing-masing kandidat. Setelah itu akan dipersilakan kepada para komentator untuk memberikan komentar selama 5 menit. Demikian adalah teknis atau rundown untuk sesi debat di mosi kedua. Sekali lagi, sebelum kita memulai debat sesi kedua ini, aku ingin mengingatkan kepada teman-teman Civitas sekali lagi untuk rename apabila belum melakukan rename nama menjadi nama lengkap _peran, dan juga diharapkan bagi teman-teman Civitas untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama debat berlangsung. Teman-teman juga diharapkan mengisi presensi dan juga dapat mengakses turbulensi live yang telah dikirimkan melalui chat box. Singkat kata, kita akan kembali mulai debat sesi kedua dengan mosi kedua, dimulai dari penjelasan mosi kedua oleh moderator. Kepada moderator kita, Iva, dipersilahkan. Oke, mungkin operator bisa share screen PPT mosi kedua. Oke, nah mosi kedua ini kita bakal ngomongin inovasi dari sistem pengembangan organisasi yang sistematis, kritis, dan terukur. Jadi sistem pengelolaan organisasi, kalau aku bisa bacain background-nya, jadi sistem pengelolaan organisasi merupakan upaya krusial dalam mempertahankan keutuhan organisasi guna menjaga keberfungsiannya. Nah, program pengembangan organisasi perlu dibangun sesuai dengan tujuan, kebutuhan, karakteristik, dan urgensi tertentu dalam setiap organisasi. Tetapi proses pengembangan organisasi MPM pada tahun ini dinilai kurang dalam menganalisis kebutuhan dinamika organisasi MPM, sehingga program yang dilaksanakan kurang memiliki kedalaman dalam mencapai tujuan pengembangan organisasi yang spesifik. Selain itu, belum terdapat mekanisme pengendalian dan pengawasan yang adekuat untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan program pengembangan tersebut. Padahal evaluasi berkala diperlukan guna meningkatkan kualitas pengembangan yang dilakukan selama satu periode kepengurusan. Oh iya, mungkin kalau program yang dilaksanakan kurang memiliki kedalaman ini sendiri, kebetulan karena untuk menjadi BPH di MPM itu sendiri tidak ada namanya submit grand design dari BPH. Itu mungkin juga salah satu latar belakang dari kurangnya kedalaman dari program yang dimiliki oleh MPM. Padahal dan mengetahui hal tersebut, pemaparan di atas, seberapa besar komitmen kandidat untuk memperbaiki hal tersebut, dan inovasi seperti apa sih yang akan ditawarkan kandidat untuk mengoptimalisasikan pengembangan organisasi dan meningkatkan keberfungsian internal MPM dalam masa jabatan kandidat secara sistematis, kritis, dan terukur, kendati tanpa adanya landasan hukum yang jelas yang mengatur sistem pengembangan organisasi untuk MPM itu sendiri. Oke, mungkin bisa share screen ininya, timernya sekarang. Oke, mungkin kita bakal mulai dari timer 5 menit
untuk pidato pembuka kandidat, mungkin sekarang bisa dimulai dari kandidat Andrea Benaya dulu. 5 menitnya dimulai ketika kamu memulai pidato kamu. Silakan. Ya, terima kasih moderator dan selamat malam kembali untuk hadirin beserta kandidat yang lain. Satu kata yang muncul ketika melihat mosi dan penjelasannya mosi kedua ini adalah bingung, dan kata kedua adalah heran. Karena saya sendiri berada dalam MPM tahun ini, saya cukup dekat dengan perkembangannya, di mana level saya juga sebagai BPH, di mana sebelumnya juga sebagai anggota perwakilan. Untuk pengembangannya sendiri, menurut pandangan pribadi saya, MPM tahun 2021 sendiri itu sudah cukup membaik, terutama dengan adanya di mana kekosongan kekuasaan pada periode sebelumnya, di mana MPM kehilangan arah. Jadi itu sudah diperbaiki pada tahun selanjutnya, di mana juga ada namanya wakil ketua in case ada kekosongan kekuasaan yang dapat terjadi lagi seperti itu. Perkembangannya salah satunya apa? Pembagian tugas dari ketua dan wakil ketuanya. Yang tadinya ketua itu memegang full seluruh MPM, juga komisi dibawahi langsung tiga-tiganya, tapi sekarang komisi yang dipegang oleh ketua itu secara langsung hanya satu dan wakil ketua itu memegang dua, baru berkoordinasi ke ketua. Itu sudah cukup menjadi suatu perkembangan, dimana jadi semua fungsi lebih spesifik seperti itu. Kemudian juga untuk rekrutmen BPH tadi, kalau saya pribadi kurang tahu prosesnya seperti apa untuk BPH, karena saya terpilih bukan berdasarkan close recruitment, melainkan lewat pemilu juga. Tapi mungkin ada pertimbangan tersendiri mengapa dilakukan close recruitment tanpa grand design. Ini anggapan pribadi, di mana keinginan anggota IKM atau tingkat anggota IKM yang berpartisipasi dalam MPM itu sangat-sangat jauh lebih sedikit dibandingkan badan eksekutif mahasiswa dan badan otonom keagamaan. Jadi salah satu pertimbangannya mungkin adalah supaya tetap ada regenerasinya seperti itu. Sudah close recruitment saja kadang-kadang itu masih sulit. Contoh kepala komisi saya yang itu sebenarnya dia terpaksa untuk menjadi kepala komisi. Terlebih lagi jika harus ada grand design, komisi legislasi mana saya bertempat itu bisa saja kosong. Kemudian juga di komisi saya sendiri juga yang paling sepi. Untuk tahun ini saya hampir tidak dapat staff. Jadi memang untuk regenerasi MPM sendiri itu masih sulit. Jadi bukan ingin memaklumi tidak adanya grand design bagi calon BPH itu, tapi saya cukup memahami kenapa seperti itu. Kemudian apa sih yang harus dilakukan? Kalau untuk kita melihat pengembangannya, memang fokus dari tahun ini sendiri itu masih ke arah membangun kembali struktur di dalamnya yang untuk menopang terlebih dahulu. Jadi kita membangun kembali seperti itu. Istilahnya kalau dalam konstruksi merenovasi seperti itu. Belum berfokus untuk melangkah maju yang lebih jauh. Karena kalau kita melangkah tapi pondasinya buruk, maka langkah-langkah kemudian ke depannya akan hancur. Dan kemudian untuk dasar hukumnya, saya sendiri kurang menangkap yang dimaksud dengan mosi ini. Dalam mosi ini produk hukum yang mana, peraturan yang mana, karena MPM sendiri itu masih ada tata tertib, walaupun tata tertibnya itu sudah dianggap tua dibanding sekarang karena jumlah komisinya sudah berbeda, namun tetap ada tata tertibnya. Kemudian juga di dalamnya itu mengatur MPM itu harus seperti apa, walaupun berbeda dengan BEM dan BOK yang memiliki hal lain, yaitu GBH. Yang kemudian untuk menjawab pertanyaan, komitmennya adalah apa? Ya, yang pasti semuanya itu harus ditingkatkan koordinasinya, kemudian juga harus ya tentunya tadi memperjelas kembali
tugas-tugasnya masing-masing, di mana juga perlu diingatkan kembali bahwa setiap komisi dan biro itu semua saling terkait dan tidak terpisah-pisah. Dan untuk hal itu sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu buruk juga untuk saat ini seperti itu. Yang penting sekarang hanya bagaimana cara supaya program kerjanya itu semua bisa berlangsung dengan baik dan partisipasinya itu besar. Lebih ke arah sana untuk saat ini. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, mungkin tadi kandidat Benaya ngomong soal bingung dan heran terkait mosi ini karena dia merasa cukup dekat dengan perkembangan dari MPM itu sendiri dan merasa sudah diperbaiki dari tahun sebelumnya terkait soal adanya wakil ketua dan pembagian tugas ketua dan wakil ketua. Sebenarnya kalau aku boleh klarifikasi mengenai mosi ini, itu sendiri, kan tadi Benaya sendiri ngomong soal bagaimana kalian merekonstruksi ulang internal untuk program-program kalian. Nah, sebenarnya mosi ini sendiri juga merupakan kami melakukan beberapa kali TW-TW dan bertanya mengenai bagaimana program kerja MPM itu sendiri berlanjut, dan karena tidak adanya grand design dan tidak adanya pengembangan organisasi, maksudnya ini bidangnya yaitu kerjaannya itu biasanya untuk memanage internal organisasi itu sendiri. Jadi bagaimana proker kita harus diawasi, bagaimana proker kita di awalnya itu ajeknya gimana gitu. Jadi maksudnya adalah ada beberapa orang yang menyatakan bahwa MPM itu memiliki program tanpa sistematika yang ajek, di mana dia ada idenya di atas doang, tapi sistematika bawahnya sendiri tidak ada, dan tidak ada sistem atau divisi yang tugasnya memberikan pengawasan terhadap hal ini secara khusus gitu. Itu maksud mosinya gimana, kenapa kita ngomongin pengembangan organisasi gitu kali ya, mungkin Benaya. Dan tapi tadi Benaya juga sendiri udah ngomong kenapa nggak ada grand design, karena mungkin penerus atau regenerasi sendiri dari MPM sendiri sulit, sehingga itu alasan mengapa tidak dikumpulkannya grand design untuk BPH di MPM. Oke, mungkin selanjutnya kandidat Omar, silahkan sampaikan pidato Anda 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, untuk mosi kedua ini mungkin sebuah sistem ukur sebentar, apakah gitu ya? Kayaknya putus-putus deh, Omar. Oh ya, kalau sekarang masih nggak? Masih nggak sekarang? Enggak sih, cuma agak nge-freeze kamera dari kamu sendiri ya, mungkin bisa off cam, dan mungkin timernya boleh di reset. Oke, silahkan dimulai ulang kandidat Omar. Oke. Semoga tetap jelas ya. Nanti kalau misalnya itu boleh dipotong lagi ya moderator. Terima kasih tadi atas atas masukannya. Baiklah, jadi sebenarnya kalau misalnya dari mosi 2 ini kan inovasi sistem pengembangan organisasi yang sistematis, kritis dan terukur. Sebenarnya kalau misalnya kita baca latar belakang dari mosi 2 ini, yang saya pahami sepertinya ini bukan kacamata seorang BPH dari MPM gitu yang menulis latar belakang ini. Mengapa? Karena seperti yang ya kita bertiga kan ini di sini udah pernah jadi MPM ya, si Benaya, Fai udah pernah jadi BPH juga gitu di MPM, dan saya juga menjadi pengurus inti di MPM, yang dimana kita tidak bisa bohong dan harus meng-acknowledge bahwa memang adanya perkembangan internal yang
sangat signifikan di MPM 2021 ini seperti itu. Jadi saya cukup yakin dan sebenarnya juga seperti Benaya bingung juga gitu, cukup yakin dan cukup bingung bahwa sepertinya yang bikin latar belakang ini bukan anak MPM kayak gitu. Mungkin dari asumsi saya gitu, mungkin nanti bisa dibahas lagi oleh teman-teman pemilu kayak gitu. Karena memang adanya sebuah perkembangan yang cukup signifikan di MPM 2021 dibandingkan dengan misalnya MPM sebelumnya, dan menurut saya itu bukan suatu hal yang harus dibanding-bandingkan seperti itu, karena memang kalau misalnya di tahun ini bisa lebih bagus, saya yakin juga karena adanya upaya dari teman-teman di MPM 2020 gitu, bagaimana untuk mempertahankan dari MPM 2020 itu sendiri gitu. Jadi memang sebenarnya di saat 2021 ini sudah cukup stabil, seperti yang saya bilang di musim pertama sudah cukup stabil, dan harapan kami di MPM 2022 adalah untuk membangkitkan kestabilan itu gitu, mengembangkan kestabilan itu seperti itu. Sebenarnya lalu untuk cara konkretnya gitu kan, komitmennya bagaimana untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi, kalau setahu saya memang kalau kita lihat budaya di Dewan Perwakilan Mahasiswa UI itu sendiri tidak ada namanya komisi atau biro pengembangan organisasi seperti itu. Memang mereka ada PSDN dan Litbang, tapi tidak ada khusus Departemen Pengembangan Organisasi. Yang saya tahu malah pengembangan organisasi ini ada di ranah eksekutif seperti BEM UI dan BEM Psikologi UI, itu yang saya lihat. Lalu juga kalau misalnya untuk tapi saya tidak tidak menginvalidasi bahwa memang pentingnya sebuah sistematis, kritis dan terukur, sebuah pengawasan internal ya yang sistematis, kritis dan terukur seperti itu. Jadi memang keinginan saya adalah membentuk sebuah GBHK atau garis besar haluan kerja dari MPM Fakultas Psikologi UI yang memang sebenarnya saat ini belum ada seperti itu. Saya merencanakan untuk membuat GBHK agar kinerja eksternal, program-program kerja eksternal yang MPM akan lakukan itu lebih tertata, lebih teratur seperti itu. Dan juga untuk program-program kerja internal, saya ingin membentuk sebuah KPI atau Key Performance Indicator atau Index yang nanti akan dibentuk oleh PSDM dan akan dikoordinasikan bersama pengurus inti dari MPM Psikologi UI 2022. Hal ini tentu upayanya agar dari program-program internal MPM itu bisa diukur secara kuantitatif gitu kan. Kalau misalnya saat ini kan masih kualitatif gitu ya. Oh ternyata teman-teman MPM udah merasa cukup puas dengan program-program PSDM karena memang PSDM tuh lumayan rutin melakukan bahasanya semacam ya merasa puas, merasa nyaman atau tidak selama di MPM kayak gitu di 2021 ini, dan ternyata feedback dari fungsionaris MPM itu cukup baik sebenarnya gitu. Jadi kalau secara kualitatif sebenarnya sudah terpenuhi. Mungkin ini dari kacamata luar MPM yang menginginkan MPM secara internal memiliki sebuah pengukuran yang kuantitatif seperti itu. Dan saya tidak merasa itu sebuah kesalahan gitu. Karena memang organisasi yang baik tentu ada pengukuran kualitatif dan kuantitatifnya gitu. Tapi menurut saya hal yang dipaparkan sini, mosi 2 ini sepertinya bukan dari kacamata seorang BPH atau fungsionaris MPM gitu, karena kami pun merasa di 2021 ini MPM Fakultas Psikologi sudah cukup berkembang, sangat-sangat berkembang dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Dan juga mungkin kembali mengingat seperti kata-kata Benaya di musim pertama itu, bahwa sebenarnya pengawas dari MPM sendiri adalah IKM Psikologi langsung, di mana tidak ada garis lagi pengawasan, tidak ada lagi garis lagi koordinasi selain Musma atau IKM langsung gitu. Maka dari itu kembali lagi mungkin urgensinya adanya Musma itulah kali ya untuk memang mengawasi kerjanya MPM kayak gitu, dan MPM pun yang mengawasi adalah IKM itu langsung yang disampaikan melalui aspirasi. Maka itulah gunanya kita untuk berada mewakili angkatan kita gitu, untuk menjaring aspirasi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki dari MPM Fakultas Psikologi UI seperti itu. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oke, mungkin dari Omar tadi merasa mosinya latar belakangnya tidak berasal dari ini ya pengurus internal MPM, walaupun dari tim Depok sendiri udah TW-TW sama beberapa BPH, bahkan dari BPH tahun lalu juga udah ada yang di TW-TW, dan dari Omar sendiri merasa bahwa udah ada perbaikan Porga atau pengembangan organisasi, ataupun mungkin kalau misalnya di lembaga legislatif sendiri adanya cuma Litbang ataupun PSDM gitu. Dari yang sebelumnya mungkin kita
bisa lanjut ke kandidat selanjutnya kali ya, Fai. Silakan pidato pembukanya untuk 5 menit. Oke, sebelumnya mungkin dari aku bakal memberikan pendapat yang berbeda ya dari teman-teman calonku, Woman sama Ben, karena dari aku sendiri merasa bahwa aku ingin menegaskan lagi dari mosinya, aku ada satu bagian yang aku tidak setuju, yaitu kurang. Menurut aku untuk di tahun ini bukan kurang tetapi meningkat, tetapi untuk di tahun depan memang perlu ditingkatkan kembali gitu ya. Jadi aku tegaskan tidak kurang kita untuk di tahun ini, tapi memang bisa akan lebih baik lagi ditingkatkan di tahun depan. Nah, untuk dari tingkat partisipasi dari MPM sendiri memang benar yang dari kata calon dari Ben, bahwa memang untuk yang mendaftar gitu ya, untuk menjadi staf atau menjadi anggota dalam MPM tidak sebanyak lembaga eksekutif. Tetapi aku mau meluruskan kembali dari aku sebelumnya berada di Komisi Pengawasan, bahwa tidak hanya MPM aja nih, bahwa BOK juga mengalami kesulitan dalam melakukan regenerasi gitu. Memang di sini aku dari sudut pandang subjektif aku melihat memang Civitas lebih berpartisipasi aktif dalam organisasi yang bersifatnya eksekutif, yaitu BEM gitu ya. Untuk grand design sendiri memang di MPM tidak ada nih untuk BPH mencalonkan secara open gitu ya, open recruitment, melainkan lewat closed recruitment. Kenapa? Selain dalam untuk regenerasi, karena kita memang jumlah partisipasinya kurang, memang khususnya untuk proker-proker yang ada di komisi itu semua ada landasan hukumnya. Jadi tidak mudah buat kita untuk tiba-tiba membuat proker yang proker baru gitu ya, inovasi, ataupun karena proker-proker yang selama ini dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya, itu ada proker turunan yang sudah tertulis di Undang-Undang MPM yang berlaku, khususnya untuk di Komisi Pengawasan, itu ada di Protap BEM nomor 11 tahun 2015 gitu ya. Memang agak sulit gitu ya untuk membuat grand design, karena untuk yang mendaftar harus melek dulu nih, kayak yang balik ke mosi 1 terhadap produk hukumnya gitu. Cuma kalau untuk dalam pengawasan gitu ya, pengawasan dalam kelayakan, proses, progres, dan juga terselesainya suatu proker di MPM, memang dari aku sendiri memikir bahwa akan lebih baik kalau ada, mungkin bukan suatu lembaga gitu ya, kalau untuk membentuk suatu lembaga kan memang mau nggak mau kita harus ke Musma nih, membicarakan apakah perlunya adanya lembaga baru yang setidaknya selevel untuk mengawasi kinerja MPM sendiri gitu. Tetapi kalau yang sini aku pikirkan untuk mengatasi jika Musma sulit untuk menyampaikan mosi tersebut, dari MPM sendiri di grand design aku membawa biro baru. Aku bilangnya biro sih, cuma untuk apakah itu bisa terjadi, apakah nanti masuknya biro, perlu diskusi ke depannya lebih lanjut sama teman-teman calon anggota lain di situ. Aku menamainnya biro quality assurance, di mana memang di situ aku mendesain memang untuk kinerjanya sendiri, dia untuk mengetahui progres setiap proker, mungkin khususnya proker komisi ya, karena proker komisi itu yang langsung untuk eksternal dari MPM, yang mereka tahu dari progres perencanaan, pelaksanaan, hingga terselesainya proker tersebut. Yang supaya, karena kondisinya online ini kan tidak semua biro dan komisi tahu satu sama lain akan progres masing-masing prokernya masing-masing gitu ya. Jadi keadaannya biro ini untuk mensosialisasikan gitu ya, menyampaikan nggak cuma ke teman-teman MPM tapi juga bisa ke lewat Civitas. Mungkin ini aku belajar juga karena aku di Komisi Pengawasan kan sering RDP gitu ya sama teman-teman BEM, belajar juga bahwa salah satu bentuk transparansi nih yang diberikan BEM itu melalui ada dari salah satu proker yang ada di biro maupun di biro gitu ya, memberitakan seperti kayak laporan 100 hari, terus progresnya, indikator yang sudah tercapai. Menurut aku untuk MPM bisa nih dilakukan seperti itu, tetapi mungkin akan butuh kacamata pihak ketiga gitu ya, pihak yang memang tugasnya berfokus untuk mengawasi. Tetapi di green design aku sendiri juga jika adanya dari MPM tiba-tiba suatu saat ingin membuat suatu proker insidental gitu ya, yang baru, belum pernah terbicarakan sebelumnya di awal baru, itu juga merupakan suatu tugas dari biro ini, quality assurance ini, untuk mewadahi gitu ya. Jadi
supaya semua anggota MPM tahu akan adanya keberadaan proker baru ini, khususnya untuk proker yang memang ditujukan untuk eksternal dari MPM, yaitu bisa ke Civitas gitu ya. Mungkin itu aja dulu dari aku. Sekian, terima kasih. Aku kembalikan ke moderator. Oke, mungkin tadi Fai berbicara mengenai regen itu sulit juga di BOK dan cenderung mudah di badan eksekutif. Dan Fai sendiri berkata mungkin ke depannya bisa ditingkatkan lagi soal manajemen organisasi, manajemen internal organisasi ini, dan Fai mengajukan biro bernama Quality Assurance, di mana biro ini bertanggung jawab untuk melihat progres yang dilakukan tiap program kerja dari perencanaan hingga pelaksanaannya, dan juga apabila terjadi proker inovasi, maka biro ini akan melihat apakah proker inovasi ini layak untuk dilakukan dan perencanaan serta pelaksanaannya gitu, kurang lebih. Mungkin yang bisa, karena MOSI ini latar belakangnya adalah ada beberapa orang yang ditewe-tewe sama tim Debok sendiri dan berkata bahwa sistematis dari program MPM itu masih kurang layak. Mungkin aku mau kasih pertanyaan, kira-kira menurut kandidat uji kelayakan seperti apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa program MPM itu konkret dan bisa dilaksanakan oleh staf BPH serta staf-staf kalian di bawahnya. Oke, mungkin kita mulai dari kandidat Omar. Silakan, 3 menitnya dimulai dari sekarang. Iya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, kalau misalnya ingin membicarakan mengenai uji kelayakan seperti apa sehingga program tersebut dapat dilaksanakan oleh para BPH dari MPM itu sendiri gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari saya ingin memberikan pandangan untuk program kerja itu kita bagi 2 terlebih dahulu nih. Program kerja internal dan juga program kerja eksternal seperti itu. Karena program kerja eksternal itu di mana menjalankan fungsi-fungsi MPM yang diwakili oleh adanya komisi. Ada 3 komisi saat ini kan, Komisi Pengawasan dan Aspirasi, Komisi Legislasi, dan juga Komisi Suksesi dan Kaderisasi. Nah, program-program mereka itu adalah program eksternal gitu, karena memang semuanya eksternal di ketiga komisi tersebut. Lalu ada program eksternal, maka juga ada program internal. Program internal ini adalah yang dijalankan oleh para biro, di mana biro ini memiliki fungsi untuk mempertahankan kesinambungan dan juga keberlangsungan dari sebuah organisasi MPM itu sendiri gitu kan. Nah, uji kelayakan seperti apa sih yang seharusnya kita berikan gitu kan, yang seharusnya kita lakukan agar program-program ini dapat berjalan dengan baik seperti itu, dipraktikkan dengan baik oleh para BPH. Nah, menurut saya pribadi, untuk program eksternal, kita mengkaji ulang fungsi-fungsi dari ke-6 fungsi yang diberikan oleh MPM gitu, dari PDIKM gitu. Dari ke-6 itu untuk GBHK, haluan kerja, sehingga program eksternal yang dihasilkan dari para komisi ini bisa lebih terstruktur lagi, bisa lebih bermanfaat lagi, dan bisa lebih dirasakan lagi oleh para IKM. Lalu untuk program internal, apa sih yang harus kita lakukan? Mengingat kalau misalnya program internal ini adalah untuk menjaga keberlangsungan dan juga kenyamanan dari lingkungan kerja di dalam MPM, maka dari itu menurut saya untuk program internal sebenarnya cukup dibahas. Halo, putus-putus tidak? Halo, udah enggak kok sekarang. Semoga nggak putus ya. Oke. Mungkin off cam aja kali ya kalau takut putus. Oke. Baik, terima kasih. Nah, memang kalau misalnya untuk uji kelayakan ini seharusnya memang untuk para program kerja dari biro-biro ini kita lihat dulu nih. Kita benar-benar lihat dan kita kaji bersama pengurus inti apakah relevan dan berhubungan dengan keberlangsungan dari MPM itu sendiri. Karena saya lihat kalau misalnya dari program kerja para biro ini tidak
menyasarkan atau mentargetkan kepada para IKM seperti itu. Jadi karena tidak akan berhubungan langsung dengan IKM, tidak akan berdampak kepada IKM secara luas di luar dari MPM, maka dari itu program ini yang harus diutamakan adalah kenyamanan dan keberlangsungan dari para fungsionaris MPM, itu yang harus utama. Bukan bagaimana pendapat dari luar, bukan bagaimana pendapat dari orang yang tidak berjalan di MPM, tetapi fungsionaris dari MPM itu sendiri gitu. Kita nilai apakah fungsionaris MPM membutuhkan program A atau B, dan itu saja cukup. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin tadi kandidat Omar ngomongin mengenai bahwa MPM memiliki proker internal dan eksternal, di mana kelayakan program eksternal itu dilihat melalui 6 fungsi MPM, dan kalau kelayakan proker internal dilihat atas relevansinya terhadap keberfungsian MPM itu sendiri. Oke, mungkin kita bakal pindah ke kandidat selanjutnya. Dari Fai, mungkin bisa dijawab ya gimana cara konkretnya bisa memastikan bahwa proker bisa dijalankan oleh staf-staf dan BPH dengan baik ke depannya. Gimana kalian bisa menurunkan ide dari kalian gitu. Mungkin kalau dari aku, mungkin balik lagi sih karena latar belakang aku di komisi ya. Aku secara pribadi jujur kayak benar kata Omar, emang untuk biro itu kan memang berfokusnya untuk kegiatan internal aja, internal dari MPM sendiri gitu. Nah, kalau untuk proker yang eksternal, yaitu yang dari komisi sendiri, memang menurut aku perlu nih adanya kelayakan gitu ya, walaupun balik lagi proker-proker yang ada di komisi itu harus berlandaskan hukum yang berlaku di Fakultas Psikologi UI, tetap saja balik lagi ini sebenarnya akan relate ke MUSPA ataupun perubahan dari undang-undang tersebut gitu ya, supaya lebih relevan. Tapi tetap kembali aja sih, karena walaupun di sini aku yang pernah berada di posisi komisi pengawasan yang mengawasi BEM dan BOK melaksanakan fungsi pengawasan, jadi aku sendiri merasa jangan kasarnya jangan mentang-mentang di MPM tidak ada yang mengawasi, bisa jadi semena-mena gitu loh, walaupun memang aku percaya bahwa anak-anak psikologi tidak mungkin gitu ya, semoga tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, menyelewengkan kekuasaannya yang berada di MPM. Karena dari kita saja GBHK untuk MPM aja sebelum ada gitu ya. Tapi tentu saja akan lebih baik kalau ada suatu bidang, entah itu bisa mungkin lebih ke biro ya, karena urusannya lebih ke internal MPM sendiri yang benar-benar mengawasi nih dari proker-prokernya sendiri. Untuk uji kelayakannya, dari yang aku bisa pikirkan adalah bisa dari secara mekanisme prokernya itu apakah jelas, konkret, bisa tercapai atau tidak. Itu ya, mungkin dari bisa pakai metode yang smart, kayak smart goals gitu, bisa dilaksanakan, apakah logis, apakah kurun waktunya bagaimana gitu ya, dan juga gak cuma mekanisme atau alur deskripsi kerja dari proker itu, tetapi juga indikatornya benar-benar disampaikan secara bahwa itu dapat tercapai, tidak ambigu, tidak memungkinkan adanya loophole gitu ya, aku nggak tahu bahasa Indonesia, kayak loophole, bahwa jika sebenarnya itu miss dalam prakteknya, akhirnya kita tulis itu tercapai. Menurut aku di situ bisa dikatakan penyelewengan kekuasaan gitu ya, karena sebaiknya indikator yang dibuat untuk suatu proker itu benar-benar yang konkret, yang jelas, yang benar-benar bisa tercapai, dan jika lewat maka harus diakui juga kalau itu lewat. Dan makanya dengan yang aku usulkan adanya suatu divisi baru yang mengawasi setiap program kerja itu untuk sebagai gerakan preventif gitu ya, jika adanya kemungkinan bahwa komisi itu melakukan loophole gitu ya dari indikator-indikator yang mereka bikin, dan juga saat perencanaan mereka juga mengecek nih apakah indikator tersebut layak atau tidak, sesuai atau tidak begitu. Sekian dari aku balikan ke moderator. Thank you. Oke, mungkin tadi kandidat Fai menyatakan mengenai memang tidak ada dasar hukum yang mengatur dari MPM itu sendiri
seperti GBHK-nya belum ada, terus memberikan suggestion mengenai adanya biro yang mengawasi jalannya program kerja yang ada di MPM itu sendiri, agar program kerjanya jelas, konkret, misalnya menggunakan metode SMART, kemudian memiliki indikator yang tidak ambigu, konkret, dan jelas, sehingga tidak bisa ditemukan loophole di mana apabila pada prakteknya tidak terlaksana, tetap ditulis terlaksana oleh pihak-pihak tertentu. Mungkin itu kali ya, mungkin bisa lanjut ke kandidat Bena ya, silakan 3 menit ya. Ya, terima kasih moderator. Untuk menguji kelayakan dari program kerja maupun pelaksananya yang merupakan BPH dan staf dari MPM, kita bisa meninjau ya kedua arah. Yang pertama pelaksanaannya, dan yang kedua yang dilaksanakannya. Dari pelaksananya kita harus melihat kapasitas dari para fungsionaris seperti BPH dan stafnya itu sejauh apa. Maksudnya kapasitas di sini adalah pengetahuannya, kemudian pengalamannya, seperti itu. Apabila misalnya ada program kerja yang sangat besar, tapi kemudian pengalaman dan pengetahuan dari pelaksananya ini minim atau bahkan belum bisa benar-benar menguasai programnya, ya tentu programnya tidak akan terlaksana dengan maksimal. Jadi itu yang harus dilihat pertama. Kemudian juga kita harus melihat dari jumlahnya, ketersediaan sumber daya manusianya. Kita tahu sama-sama MPM itu sumber dayanya tidak terlalu banyak. Jadi untuk program kerja dalam MPM kita yang harus ditinjau apakah layak untuk dilaksanakan atau tidak adalah jumlah sumber dayanya. Apakah dengan sumber daya yang sedikit itu ini benar-benar mampu dilaksanakan oleh MPM sendiri atau harus melibatkan pihak lain. Seperti itu. Kemudian dari program kerjanya kita tinjau yang dilaksanakan, apakah program kerjanya itu sudah tepat guna? Apakah memang itu ada gunanya atau tidak? Kalau tidak ada gunanya, lebih baik tidak usah dilaksanakan. Nah, tepat guna maksudnya apa ya? Ada sesuatu yang memang yakin dan pasti tercapai seperti itu. Dan tentunya pasti berdampak baik bagi MPM sendiri maupun juga bagi anggota EKM secara keseluruhan seperti itu kalau untuk programnya eksternal. Kemudian juga yang dilihat juga adalah jangkauan kapasitas kerjanya, kapasitas kerja setiap komisi dan biro. Sejauh apa sih mereka bisa melakukan suatu pekerjaan seperti itu? Apakah ini masih dalam jangkauan pekerjaan mereka atau sudah di luar? Kalau sudah di luar ya tentu saja itu tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau masih di dalam, itu pasti lebih baik diusahakan seperti itu. Dan kembali satu poin yang selalu saya ulang-ulang kembali adalah soal aturan. Tapi bukan soal ada atau tidak adanya, lebih ke pengetahuannya. Dalam setiap kegiatan, pekerjaan, permainan, atau apapun, balik lagi satu, aturannya. Harus tahu aturannya. Kalau tidak tahu aturan, pasti tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Jadi dalam setiap hal itu memang selalu harus ada bagaimana cara melakukannya dan apa yang harusnya dilakukan dan yang harusnya tidak dilakukan, dan apa yang terjadi jika itu tidak dilakukan. Jadi itu aturan kembali. Oke, baiklah. Mungkin dari Benaya sendiri ada 2 poin. Kalau ngomongin kelayakan program kerja, gimana kapasitas seperti apa yang dimiliki oleh pengurus MPM sendiri, karena kita tahu mungkin pengalaman yang dimiliki mungkin minim, ketersediaan SDM yang terbatas. Terus yang harus diperhatiin satu lagi adalah apa bisa proker ini dilakuin sendiri atau membutuhkan bantuan dari pihak eksternal. Kemudian soal prokernya sendiri, apakah proker ini tepat guna, kemudian jangkauan kerja setiap divisi itu seperti apa, apakah
bisa melaksanakan proker ini, kemudian mengenai aturan cara melakukan dari proker itu tersebut, kayak apa yang harus dilakuin, apa yang tidak harus dilakuin, dan apa konsekuensi apabila dilakukan hal-hal tertentu. Oke. Kalau kayak gitu benar, habis kayak berarti kita bisa lanjut ke sesi ronde berikutnya. Mungkin di ronde ini aku mau kasih pertanyaan, gimana sih cara membuat program kerja yang sistematis sehingga bisa dilakukan BPH dan masing-masing staf kalian, karena kalian kan di atas ya, dan gimana hal tersebut secara konkret bisa dilakukan sama mereka gitu. Misalnya kemarin waktu aku TW sendiri itu disebutkan bahwa ada beberapa proker yang mungkin menunggu nih mekanismenya untuk selesai baru bisa dilaksanakan, tetapi mekanisme untuk dilaksanakannya ini selesainya di tengah atau udah berjalan beberapa lama setelah mereka harusnya berjalan gitu. Kira-kira apa ya apa yang bisa ditawarkan kandidat sehingga sistematika suatu proker itu at least ada konkretnya di awal kepengurusan sebelum nanti mungkin diturunkan ke staf-staf atau ke BPH kalian gitu. Silakan mungkin mulai dari Omar, 3 menit ya, dimulai dari sekarang saat kamu mulai berbicara. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin aku izin mematikan kamera lagi ya biar agar lebih stabil lagi. Baiklah, bagaimana tadi untuk sistematis pembuatan proker seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya dari beberapa lembaga lain dalam pemilihan BPH itu kan menggunakan grand design sebelum akhirnya mereka terpilih dan menjabat sebagai BPH. Kalau misalnya dari kita seperti dijelaskan oleh Ben tadi lagi dengan ada kekurangan SDM, maka dari itu kita tidak menggunakan sistem penggunaan grand design, melainkan memang dengan pendekatan secara personal seperti itu dalam pemilihan BPH-nya. Nah, menurut saya setelah terpilihnya BPH dan mereka bersedia untuk menjadi BPH, terbentuklah sebuah struktur organisasi MPM. Dari situ barulah kita bisa membentuk sebuah rencana ke depan nih, grand design dari tiap komisi biro ingin melakukan seperti apa saja gitu. Jadi setelah BPH-nya terpilih, baru kita bentuk grand design ingin tentang proker apa saja yang ingin dilaksanakan selama setahun ke depan. Dan dalam situ pembuatan grand design ini juga untuk program-program eksternal yang akan dijalankan oleh komisi diharuskan disesuaikan dengan GBHK yang akan kita buat nanti tahun 2022, GBHK dari MPM itu sendiri. Dan juga saya setuju dengan pendapat dari Fai, ada sebuah biro atau misalnya kita tim quality assurance, di mana quality assurance ini mengawasi kinerja dari proker eksternal yang dijalankan oleh komisi. Tapi ingat, hanya proker eksternal, hanya proker-proker yang dijalankan oleh komisi, karena proker-proker eksternal itulah yang akan berdampak langsung kepada IKM. Sedangkan dalam proker internal yang akan dilaksanakan oleh oleh biro-biro yang tidak ada dampaknya kepada IKM, maka dari itu pertama tentu kita akan membuat grand design dari tiap biro selama setahun ke depan akan melakukan seperti apa saja, lalu bagaimana persiapannya, dananya dan pembagian tugasnya, penanggung jawabnya siapa saja, seperti yang dibuat grand design yang dibuat oleh komisi juga. Tetapi dalam proses pengawasannya seperti yang saya tawarkan tadi, saya ingin ada sebuah KPI gitu. KPI yang akan diberikan kepada program internal yang akan diatur oleh PSDM di sini dalam MPM gitu. Jadi memang menurut saya kalau misalnya bisa digabungkan dengan program tawaran dari FAI adalah KPI untuk program internal biro yang akan dilaksanakan oleh biro, sedangkan quality assurance adalah untuk mengawasi program eksternal yang akan dijalankan oleh komisi. Menurut saya dengan adanya dua tambahan fungsi tersebut ya, KPI untuk program internal dan quality assurance untuk program eksternal, maka akan terciptanya sebuah sistematis kerja terhadap proker-proker yang akan dilaksanakan oleh MPM. Mungkin seperti itu, kembalikan kepada moderator.
Oke, mungkin kandidat Omar tadi mengatakan gimana cara untuk membuat suatu proker sistematis sehingga bisa dilakukan oleh BPH dan staf, yaitu akan ada grand design dari setiap biro atau komisi, kemudian untuk biro quality assurance seperti kata kandidat Fai, akan dilakukan pengawasan hanya untuk eksternal saja, kemudian KPI ditawarkan untuk biro yang program kerjanya bersifat internal. Dan tadi konsiderasinya kenapa quality assurance ini untuk eksternal, yaitu karena eksternal prokernya berdampak langsung terhadap IKM. Oke, selanjutnya mungkin dari kandidat Andrea Benaya, silahkan. Ya, terima kasih. Untuk saat ini yang kurang dari MPM sendiri itu adalah soal penelitian yang keluar. Kita lebih fokus untuk meneliti ke dalam. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melihat keluar, contohnya ke yang dekat-dekat saja, mungkin ke lembaga legislatif tetangga atau lembaga legislatif di tingkat UI seperti itu. Contohnya apa ya? Itu adalah salah satunya langkah yang ingin saya kembangkan di periode selanjutnya adalah ya itu membagi komisi legislasi ke dua arah, ke dalam dan keluar. Ke dalam untuk apa? Untuk meninjau segala peraturan yang ada di dalam, dan yang keluar adalah meninjau aturan-aturan yang ada di luar MPM atau di luar psikologi dan mencontoh yang baik dari situ, terutama dari DPM. Kenapa? Karena salah satu aturan acuan dari psikologi UI, IKM psikologi UI adalah Undang-Undang Dasar IKM UI. Jadi itu juga perlu kita lihat. Kemudian juga setelah melihat dari produk hukum di sana di tingkat UI, memang di psikologi UI ini sangat kekurangan. Namun juga itu kembali lagi adalah alasannya soal kapasitas pengetahuan dari kita sendiri, dan juga sumber dayanya memang masih kurang memadai untuk membuat aturan seperti itu. Dan kembali untuk proker, untuk memastikan supaya sistematis seperti apa, ya pastinya balik lagi harus ada aturannya. Dan aturan ini memang merumuskan aturan itu tidaklah mudah. Untuk suatu program kerja baru atau inovasi, hampir bisa dikatakan tidak mungkin grand design ada saat ini, besok besok produk hukumnya jadi. Itu tidak mungkin. Jadi jikalau memang produk hukum atau aturan yang jadinya itu baru setelah beberapa momen, maka memang itulah secepatnya atau memang sanggupnya secepat itu. Namun kalau untuk program kerja yang lama, memang itu lebih sifatnya peningkatan saja dalam aturannya. Dan apa yang perlu dilakukan adalah menyatakan setiap kebutuhan program kerja itu secara eksplisit saja gitu. Ketika diadakan diskusi, langsung nyatakan ini butuh apa, kemudian baru dibahas sama-sama. Oke, untuk yang ini berikan kepada bagian ini, yang ini serahkan ke sana. Dengan begitu, maka akan lebih efektif dan akan lebih terbagi pekerjaannya, tidak terbeban satu bagian, dan memang istilahnya ada spesialisasi dari setiap kebutuhan. Kalau memang keuangan diberikan kepada keuangan, untuk landasan hukum untuk melaksanakan contohnya program pengawasan dan aspirasi yang saya pegang sendiri aturannya, itu serahkan langsung ke komisi legislasi dan lain-lainnya. Jadi memang langsung serahkan kepada bidang yang cocok seperti itu. Oke, mungkin tadi kandidat Andrea Benaya menyatakan bahwa di tahun depan ia ingin membagi tugas legislasi menjadi melihat keluar dan melihat ke dalam, di mana kalau dilihat dari tingkat UI, Siko itu memiliki kekurangan produk hukum terkait hal ini, dan hal ini tuh disebabkan mengenai sumber daya dan pengetahuan dari Siko sendiri yang memang terbatas. Dan Andrea Benaya juga menyatakan bahwa kalau grand design jadi hari ini terdapat mungkin
beberapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk hukum, dan itu merupakan tenggat waktu tercepat yang bisa disediakan. Dan Andrea Benaya juga menyatakan bahwa apabila ada kebutuhan proker harus dilakukan secara eksplisit sehingga lebih mudah dilakukan pembagian tugas. Seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke ronde selanjutnya dari kandidat Fai. Silahkan mulai pidato Anda 3 menit. Oke, kalau dari aku mungkin agak berbeda dikit. Aku mau nyangkal yang tadi Omar tadi. Aku mau negasin aja dalam gambaran aku untuk QA Quality Assurance itu memang tugasnya nggak hanya ngawasi ya. Memang aku setuju untuk jika pengawasannya kepada broker eksternal ya, dan ada satu bidang lain yang akan mengawasi untuk broker internalnya MPM sendiri. Tetapi yang aku gambarkan untuk QA sendiri itu memang dia yang membantu setiap komisi dan biro dalam pembentukan indikator keberhasilan mereka gitu ya, lebih simpelnya. Dan juga mungkin bisa memberikan sudut pandang yang baru, apakah ini kurang, apakah dari sudut pandang pihak ketiga gitu ya, karena kan memang QA ini ditugaskan untuk sebagai pihak ketiga, kacamata baru untuk setiap komisi dan biro yang melaksanakan program kerjanya mereka masing-masing. Sehingga untuk meminimalisir yang aku bilang terjadinya loophole oleh orang-orang tertentu gitu ya, dengan kepentingan tertentu. Dan memang untuk misalnya untuk membuat suatu proker supaya lebih kritis gitu ya dengan kondisi yang ada di Civitas itu, khususnya untuk proker eksternal, memang cukup sulit seperti kata Ben tadi yang aku juga sudah sampaikan di awal, bahwa proker-proker yang ada di komisi itu butuh landasan hukum supaya bisa berjalan dan supaya bisa segera dilaksanakan gitu ya. Dan benar kata Ben, walaupun grand design sudah dibuat dan proposal juga sudah masuk, pembuatan landasan hukum untuk suatu proker itu nggak bisa cepat, teman-teman. Memang butuh proses yang lama dari pihak teman-teman legislatif gitu ya. Dan perlu diingat kembali, memang minat teman-teman Siko untuk berikut campur ke dalam MPN itu memang tidak banyak, cukup sedikit ya, disayangkan sekali. Itu mungkin salah satu kendala yang ada di MPM ya, yang kita rasakan di tahun ini gitu ya khususnya. Terus untuk apa yang bisa ditingkatin, mungkin aku balik lagi gitu sih, kalau untuk membuat proker bisa lebih sistematis dan bisa lebih terukur, aku balik lagi dengan keberadaannya. Tapi jadi QA ini tidak hanya memastikan gitu ya, merecek grand design telah dibuat BPH gitu, BPH yang ada di MPM, tetapi dari BPH-nya sendiri juga masing-masing dari kita tuh sudah mengajarkan gitu satu sama lain gitu ya, kalau misalnya tidak bisa membuat suatu wadah seperti pelatihan gitu, contohnya tentang cara membuat indikator keberhasilan misalnya seperti itu, supaya benar-benar ada suatu standarisasi nih di setiap proker MPM, baik itu biro atau komisi, sehingga bisa terwujudnya proker yang bisa terukur yang benar-benar sudah terstandarisasi di MPM. Dan untuk sistematisnya sendiri memang ini akan balik lagi ke biro dan komisi gitu ya, akan bagaimana mereka akan menjalankan alur kerja dari proker mereka. Tetapi perlu juga dibuat sudut pandang baru nih, nggak cuma dari BPH-nya aja yang membuat, tapi dari keberadaannya QA bisa juga memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana cara melakukan program kerja tersebut begitu. Itu aja dari aku, mungkin aku balikan ke moderator. Thank you. Oke, kalau kayak gitu, mungkin tadi kandidat Fai menyatakan mengenai biro QA sendiri, di mana biro ini membantu setiap komisi dan biro, nggak hanya komisi doang, dari sudut pandang pihak ketiga, di mana proker lebih tadi kandidat Fai juga menyatakan bahwa untuk membuat proker yang lebih kritis itu sulit di MPM sendiri karena adanya keharusan untuk adanya produk hukum atau yang mendasari suatu proker, dan adanya delay antara grand design jadi dan produk hukum itu dihasilkan. Kemudian mengingat bahwa minat Civitas untuk berkontribusi di MPM itu cukup sedikit,
sehingga hal ini menjadi kesulitan para pengurus MPM di tahun ini. Kemudian Fai juga menyatakan bahwa QA itu bisa menjadi wadah pelatihan untuk standarisasi indikator dan juga bisa memberikan sudut pandang pihak ketiga mengenai bagaimana proker bisa dilaksanakan. Oke, mungkin silakan tanggapannya kandidat Andrea Benaya, 3 menit dari sekarang. Ya, baik, terima kasih sekali lagi. Ya, untuk tadi betul setuju sekali dengan pernyataan soal produk hukum ya. Memang karena sewaktu sebelum cuti memang saya pribadi sudah berkoordinasi dengan komisi kandidat FAI dan memang terbukti sangat sulit dalam membuat suatu rancangan baru. Kenapa? Untuk gambaran saja, rancangan baru itu, terutama untuk aturan, tidak hanya melibatkan di dalam MPM saja, melibatkan anggota EKM juga. Dan yang terjadi adalah pasti adanya pertentangan dan hambatan yang datangnya bisa dari luar, dari lembaga lain, dari anggota EKM biasa, mungkin seperti itu. Jadi sudah cara merumuskannya sendiri sudah lama, kemudian ditambah lagi harus ada studinya, harus ada mengalami pertentangan dan mencari solusi bersama-sama, itu menambah lama dan lama lagi. Sedangkan tidak mungkin ada produk hukum terlebih dahulu baru ada prokernya. Lalu kalau ada produk hukum dulu baru ada prokernya, produk hukum ini mengatur apa? Dan bagaimana kita tahu produk hukum itu dibutuhkan kalau tidak tahu ada prokernya terlebih dahulu. Jadi memang tidak mungkin produk hukum dibuat terlebih dahulu. Kemudian juga ya soal partisipasi seperti ini gambaran nyata dan apa adanya. Produk hukum yang dibutuhkan itu sangat banyak dan program kerja juga itu sangat banyak. Komisi legislasi dalam MPM itu adalah satu-satunya komisi yang merilis produk hukum dan membentuknya, memang karena sudah kewajibannya. Dan komisi legislasi ini menopang komisi dan biro lain secara hukumnya. Jadi istilahnya 1:6. Sedangkan ketika kita melihat sumber daya manusianya, komisi legislasi itu paling sedikit di antara 6 komisi dan biro lain. Dan masing-masing komisi dan biro, program kerjanya itu tidak sedikit juga, dan tidak sedikit yang butuh landasan hukum. Contohnya apa? Pemilu dan Kamaba sendiri itu membutuhkan 2 undang-undang. Kemudian dalam pengawasan dan aspirasi itu butuh perubahan garis-garis besar haluan kerja dari BEM dan BOK. Di mana prosesnya memang sulit, kita harus meninjau peraturan yang bahkan sudah ada 4-5 tahun yang lalu, yang dimana orang yang membuatnya saja kita sudah tidak kenal, seperti itu. Jadi bukan memaklumkan, tapi ini hanya menggambarkan bahwa kenyataannya kondisinya memang sulit, dan untuk ditingkatkan adalah kami di dalam MPM sedang mengedukasi seluruh fungsionaris dalam pembuatan hukum supaya ketika nanti masuk komisi legislasi sudah lebih matang secara sistematis seperti itu, dan tinggal dibuat dirapihkan saja seperti itu. Oke, baik. Tadi kandidat Andrea Benaya sendiri setuju mengenai produk hukum, di mana sulit untuk membuat rancangan baru produk hukum dan ada tantangan dari luar, di mana ada pertentangan, kemudian harus ada studinya juga. Dan tadi kandidat Andrea Benaya menyatakan bahwa tidak mungkin ada produk hukum dulu, baru ada proker. Jadi pasti harus ada proker dulu, baru dibuatkan produk hukumnya untuk mengatur hal tersebut. Dan kemudian produk hukum yang dibutuhkan itu sangat banyak, dan komisi legislasi sendiri harus menompang semua komisi dan biro yang lain yang membutuhkan produk hukum untuk penyelenggaraan
proker-prokernya sehingga hal tersebut menjadi sangat berat dan sekarang yang sedang dilakukan adalah edukasi bagi teman-teman di MPM sehingga lebih familiar mengenai produk hukum itu sendiri. Oke, mungkin silahkan kandidat selanjutnya dipersilakan Omar ya. Ya, baik, terima kasih moderator atas kesempatannya untuk berpendapat lagi kembali. Baiklah, mungkin memang pada akhirnya keperluan dari MPM ini dalam menjalankan fungsi-fungsi program eksternalnya dan juga dalam pembentukan program internal untuk keberlangsungan dari MPM itu sendiri, kita harus kembali mengkiblatkan dari kebutuhan aspirasi, kebutuhan dan juga aspirasi IKM Psikologi UI. Dan mereka juga, para IKM Psikologi UI ini memiliki kehendak atau wewenang untuk mengawasi MPM itu sendiri kayak gitu. Jadi bagaimana dari MPM sendiri untuk membangkitkan semangat agar IKM lebih aware lagi, lebih kritis lagi terhadap program kerja eksternal MPM, dan juga bagaimana agar bersama-sama untuk bahasanya saling mengawasi dari kinerja MPM itu sendiri seperti itu. Karena memang itu kan adalah wewenang dan juga tugasnya IKM Psikologi UI gitu kan. Karena kita memang tidak ada lembaga lagi untuk mengatur atau mengawasi kita sebagai kelembagaan mahasiswa tertinggi. Selain itu juga untuk memperoleh kritik dan saran dari IKM Psikologi, maka dari itu MPM dan juga anggota perwakilan diperlukan untuk membuat sebuah alur aspirasi yang lebih konkret lagi gitu. Maka dari itu harapan saya adalah terciptanya sebuah alur aspirasi yang bisa dilaksanakan 4 kali dalam setahun. Itu untuk yang secara formal dan secara rutinnya 4 kali setahun, tapi forum jaring aspirasi ini akan terbuka sepanjang tahunnya seperti itu. Mungkin dari entah link Bitly atau misalnya link Google Form seperti itu akan terbuka sepanjang tahun link tersebut. Tapi untuk beberapa keadaan tertentu mungkin 3 bulan sekali, jadi akan ada 4 kali pelaksanaan jaring aspirasi secara formal, itu akan lebih masif lagi mengenai pencerdasannya kepada IKM. Dan kita akan merencanakan, menyusun, dan menyesuaikan jaring aspirasi tersebut supaya kritik dan masukan mengenai MPM bisa dilaksanakan dengan baik, diwujudkan dengan baik. Dan juga jika ada ternyata aspirasi-aspirasi yang menyangkut kepada lembaga-lembaga di bawah MPM, tentu akan kita sampaikan, dan seluruh solusi dari aspirasi tersebut kita informasikan kembali. Jadi para IKM Psikologi tahu bahwa kritik dan saran mereka itu dilaksanakan oleh MPM untuk mengembangkan organisasinya lebih baik lagi. Seperti itu. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, mungkin tadi kandidat Omar menyampaikan mungkin memang pada akhirnya merupakan keperluan MPM untuk melaksanakan fungsi baik fungsi pengawasan ya, baik internal maupun eksternal, dan hal ini berkiblat pada kebutuhan IKM, dan IKM ini memiliki wewenang untuk mengawasi MPM. PR-nya itu untuk meningkatkan kesadaran bagaimana IKM ini paham akan peran dan wewenangnya untuk mengawasi MPM, karena memang tidak ada lembaga lain lagi di atasnya. Dan kedua, untuk memperoleh kritik dari IKM, maka MPM memerlukan alur penjaringan aspirasi yang lebih konkret. Kayak seperti itu mungkin. Kita bisa lanjut ke kandidat selanjutnya. Fai, silahkan 3 menitnya dimulai dari sekarang. Oke, mungkin kalau dari aku setuju sih dengan stance teman-teman calon ya, baik dari sudut pandang penjaringan aspirasi untuk membuat inovasi baru di MPM, supaya bisa dikritisi ya apa aja yang telah dilakukan oleh MPM. Mungkin aku menegaskan supaya untuk mendapatkan aspirasi itu sendiri, menurut aku akan ada lebih pentingnya bahwa
Civitas tahu nih apa aja yang udah dilakuin MPM, karena kalau aku balik lagi dari background aku sendiri kan Komisi Pengawasan dan Program Kerja, yang Civitas tahu dari MPM itu yang berkala itu adalah RDP, karena kita ada salah satu bentuk transparansi dari RDP adalah mempublikasikan rilis massa ya di akun sosial media MPM. Tetapi untuk program-program kerja lainnya, entah itu biro maupun komisi lain, memang hanya ada beberapa yang dipublikasikan kepada Civitas nih melalui akun sosial media. Yang menurut aku mungkin untuk di tahun 2022 mungkin bisa banget ditingkatin gitu ya, supaya Civitas nggak hanya tahu proker-proker istilahnya quote and quote unggulan dari yang ada di MPM, tapi benar-benar semua progres yang telah dilakuin MPM. Itu entah itu bisa mencontohkan dari yang BEM telah lakukan kayak program 100 hari gitu ya, atau mungkin cuma setiap sebulan atau setiap berapa bulan memberitahukan bahwa MPM sudah melaksanakan ini, entah itu baik misalnya kalau dari komisi telah melakukan progres ini. Jadi ini akan berkaitan dengan Wisma tadi, seperti yang tadi dari salah satu komentator bilang, bisa semoga bisa menimbulkan bahwa kesivitas itu bahwa internal dari MPM sendiri kita sudah melakukan ini nih dalam beberapa bulan, sehingga bisa melihat kalau Musma mau diadain oleh MPM sepertinya internalnya sudah terlihat mulai stabil nih dari yang tahun-tahun sebelumnya yang memang cuma beberapa aja yang diekspos, dari yang mulai sekarang di tahun ini sudah mulai banyak nih pergerakan-pergerakan baru ya, baik dari RDP turun lapangan yang sekarang sedang berjalan, terus LLC ya yang merupakan inovasi-inovasi baru, sehingga mungkin Civitas ataupun maba itu menjadi tahu nih, menjadi terekspos lebih lanjut. Aku sih berkaca dari yang telah BEM lakuin ya, yang BEM telah berikan ke Civitas, aku berkaca bahwa MPM juga bisa nih ngelakuin, entah irregardless apa itu biro ataupun komisi, bisa Fai, kayaknya internetnya putus. Ya, bisa di-pause dulu. Oke, apakah kandidat Fai udah balik? Oke, belum juga kayaknya. Oke, kalau kayak gitu mungkin kita bisa masuk ke sesi 5 kali ya, di mana mungkin nanti waktu 15 detiknya Fai akan ditambahkan di sesi nya Fai sendiri di belakang. Mungkin kita bisa mulai dari kandidat Andrea Benaya. Silahkan pidato penutup kamu, 2 menitnya akan dimulai saat kamu berbicara. Ya, baik, terima kasih moderator. Untuk menutup, jadi langkah konkret yang harus diambil pada saat ini dan kedepannya adalah meneruskan apa yang sudah baik dan dikembangkan ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan memperbaiki apa yang masih kurang. Contohnya kalau dalam pengembangan internal sudah ada namanya upgrading, sudah ada edukasi pembelajaran soal hukum, kemudian ada juga seperti training, bahkan trainingnya itu pun membawa ahli hukum yang tingkatnya memang hukum negara seperti itu. Kemudian juga tadi soal eksternalnya kita memperjelas lagi aturannya itu pasti, di mana berarti artinya komisi legislasi harus lebih dikebut, entah bagaimana caranya seperti itu. Kemudian ya ini membuat saya kembali teringat program kerja tahun lalu yang ingin saya bawakan saat pemilu, yaitu situation report. Ternyata memang dibutuhkan bahwa laporan hasil kerja setiap 1 bulan seperti itu. Jadi mungkin program kerja yang belum tercapai itu bisa kembali saya bawakan di tahun ini, meskipun tidak saya masukkan ke dalam grand design pada tahun ini. Demikian. Untuk komitmen dari diri saya sendiri,
Saya akan mencoba melakukan yang terbaik pada periode selanjutnya dan benar-benar berusaha melaksanakan kewajiban sebagai anggota perwakilan angkatan, termasuk sebagai fungsionaris MPM juga pastinya. Demikian dari saya untuk penutup. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin buat merangkum tadi Andrea Benaya menyatakan langkah konkret yang harus diambil tuh meneruskan apa yang udah baik dan mengembangkannya serta memperbaiki yang masih kurang. Dan untuk eksternal itu memperjelas aturan-aturan yang ada. Kemudian kandidat Andrea Benaya juga menyatakan bahwa situation report ternyata memang dibutuhkan tiap 1 bulan. Dan proker tersebut akan coba ia laksanakan walaupun tidak tercantum di grand design. Dan untuk komitmennya, Benaya menyatakan bahwa ia akan melaksanakan tugasnya dengan yang terbaik di periode selanjutnya. Oke, mungkin silahkan kandidat Omar, 2 menitnya dimulai saat kamu mulai berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin saya kembali izin mematikan kamera lagi. Baiklah, untuk yang pertama, langkah konkretnya mungkin kembali yang saya inginkan adalah pembentukan GBHK atas MPM ya, untuk program-program kerja eksternal yang akan dijalankan nanti oleh komisi, dan juga nanti pembuatan grand design dari tiap BPH komisi dan biro yang berada di MPM supaya jelas nih akan setahun ke depan program kerja apa saja yang akan dilaksanakan. Setelah GBHK, lalu juga ada grand design, dan juga saya menginginkan adanya sebuah KPI atau Key Performance Indicator yang akan diberikan nanti oleh PSDM, Biro PSDM diberikan kepada seluruh biro internal dari MPM sehingga program-program internal kita bisa terukur secara kuantitatif yang akan diberikan pengukuran kepada para fungsionaris MPM. Seperti itu. Dan juga berhubungan dengan mosi ketiga ya, optimalisasi fungsi pengawasan dan jaring aspirasi. Dengan optimalnya jaring aspirasi IKM Psikologi UI, harapannya adalah tentu kritik dan masukan mengenai MPM akan semakin lebih banyak yang diterima, dan itu juga menunjukkan bahwa partisipasi IKM terhadap pengawasan kinerja MPM juga semakin meningkat. Itu juga seharusnya bisa dioptimalkan. Dan juga sependapat dengan Fai dan Ben bahwa kita juga harus sering-sering sosialisasi mengenai program kerja dan juga solusi-solusi yang telah kita lakukan selama menjabat menjadi anggota perwakilan dan juga sebagai fungsionaris MPM itu sendiri. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin dari kandidat Omar sendiri menyatakan pentingnya untuk membuat GBHK atas MPM, terus adanya pembuatan grand design untuk setiap biro atau komisi, kemudian pentingnya akan melakukan KPI di masa jabatannya, dan KPI ini akan di bawah tanggung jawab Biro PSDM. Kemudian berkaitan dengan mosi selanjutnya akan dilakukan optimalisasi jaring aspirasi untuk mengawasi MPM, sehingga harapannya pengawasan atas MPM bisa berjalan lebih baik. Kemudian seperti Fai dan Benaya harus melakukan sosialisasi proker yang telah dilakukan MPM selama ini. Oke, sebelumnya apakah kandidat Fai sudah kembali? Sudah, terima kasih. Oke, silahkan kandidat Fai, 2 menit 15 detiknya dimulai dari saat kamu berbicara. Operator boleh diganti jadi 2 menit 15 detik. Oke, silahkan Fai. Oke, kalau dari aku untuk langkah-langkah konkretnya gitu ya, mungkin sama seperti aku setuju dengan yang Omar bilang, butuhnya untuk komisi eksternal gitu ya, menguasai hal-hal eksternal, perlu banget adanya pengutusan GBHK
khususnya kalau dari asisten point aku yang dari Komisi Pengawasan, GBK untuk BEM dan BOK, untuk segera mungkin diperbaharui sesuai dikondisikan dengan segala kondisi yang sekarang sedang terjadi gitu. Dan juga yang seperti aku bilang, aku bawa lagi sebelumnya, yaitu pembentukan suatu bidang baru, yaitu quality assurance, yang memang tugasnya mengawasi gitu ya, mengawasi MPM, walaupun memang MPM adalah lembaga tertinggi dan secara tidak langsung memang MPM itu ada diawasi oleh Sivitas, oleh IKM, tapi menurutku tetap saja juga perlunya adanya suatu divisi baru yang memang tugasnya adalah melihat progres. Jadi tidak hanya hasilnya saja, tapi dari perencanaan, progres, dan juga hasil dari program kerja yang dilaksanakan oleh komisi di MPM gitu ya. Untuk bironya sendiri bisa juga ditujukan untuk lebih dalam pembuatan program kerja yang lebih terukur dan sistematis, sehingga adanya standarisasi baik di setiap biro dan komisi dalam kualitas program-program yang dibawakan dalam setahun ke depan. Gitu. Dan untuk dan aku juga ingin menegaskan perlunya dari MPM ini sosialisasi gitu ya, ataupun publikasi terhadap apa yang sudah dicapai oleh MPM. Dari aku sendiri mungkin tidak perlu dalam 1 bulan, bisa seperti diserahkannya dalam apa yang telah dicapai dalam 1 paruh, ataupun dalam 2 bulan, 3 bulan gitu ya, karena memang di MPM sendiri pekerjaannya tidak aku juga tidak sesibuk komisi lembaga eksekutif gitu ya. Memang kita cukup beberapa saja, tetapi butuh progres yang cukup lama. Seperti salah satunya di lembaga legislatif. Jadi apapun progres yang telah dicapai sebaiknya dipublikasikan ke Sivitas supaya bisa memberikan pandangan baru nih ke Sivitas bahwa MPM tuh selama ini begini, kita memang bekerja dan bisa meningkatkan nilai MPM di mata Sivitas, sehingga pada saat ini semua terjadi, tingkat partisipasinya semoga lebih meningkat. Itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin tadi kandidat Fai menyatakan bahwa seperti Omar setuju bahwa untuk broker eksternal dibutuhkan GBHK, dan Fai juga menekankan kepada pembuatan biro baru, yaitu quality assurance untuk mengawasi MPM, dan untuk mengawasi tidak hanya hasil tapi juga perencanaan dan progres masing-masing divisi yang ada di MPM, karena diperlukan pengawas selain Sivitas untuk MPM. Dan MPM juga dinilai perlu untuk melakukan laporan pencapaian, misalnya laporan pencapaian 1 paruh sebagai bukti bahwa pekerjaan MPM 1 paruh ini apa aja, dan mungkin ini juga bisa meningkatkan nilai MPM di mata Sivitas itu sendiri. Oke, mungkin selanjutnya habis ini kita bakal masuk ke sesi komentator. 5 menit, iya benar. Mungkin kita bisa mulai dari Telma dulu kali ya. Silakan Tel. Oke, thank you. Ini aku langsung mulai ya. Jadi ada beberapa komentar, aku bagi ke 3 poin. Jadi yang pertama tentang keadaan program dari persepsi kalian, terus kedua masalah yang dilihat MPM, dan juga ketiga plan ke depannya. Yang pertama, tadi ketiganya sempat sebut bahwa perkembangan internal atau porga MPM udah baik, tapi yang perlu disadari adalah bangkit dari situasi kekosongan kekuasaan dan bisa bertahan di kondisi sekarang yang bisa dibilang bare minimum, ini memang menunjukkan pertumbuhan organisasi, tapi ini belum berarti porga MPM udah bagus. Kenapa? Karena tadi pertama Omar sebut salah satu upaya yang akan dilakukan tahun depan adalah membentuk KPI, yaitu upaya pengukuran indikator secara kuantitatif yang berarti sebelumnya belum ada. Terus yang kedua, Fai juga tadi sebut tentang menambah quality assurance kalau nggak salah, yang artinya fungsi pengukuran yang ada di quality assurance itu belum dirasakan di MPM, sehingga dia merasa butuh ada divisi baru. Yang menurutku ini agak aneh, karena salah satu fungsi MPM ini kan pengawasan, dan gimana caranya kalian mengawasi lembaga lain kalau kalian nggak fasih dengan metode pengukuran. Nah, terus yang ketiga terkait sistematika kerja dan juga
bentar. Terkait sistematika kerja juga upaya yang disebutkan tadi itu tuh kan bare minimum untuk membuat kayak program kerja yang baik, yang artinya sebelumnya ini tuh belum dilakukan. Kayak maksudku tuh hal-hal yang kalian jelaskan tentang pembuatan sistematika kerja yang tadi disebutin dari pengalamanku di organisasi lain, itu adalah memang hal yang harus dilakukan untuk bikin program kerja yang bagus. Dan melihat itu baru direncanakan tahun depan, artinya sebelumnya belum dilakukan. Makanya dari poin-poin tersebut, sebenarnya kita bisa tahu kalau misalnya kondisi Porga MPM ini tuh belum baik seperti klaim kandidat. Terus yang kedua tentang masalah yang dilihat dari kandidat sendiri. Fai tadi sempat bilang kalau misalnya MPM itu kesulitan regen, tapi BOK juga kesulitan regen, dan alasannya adalah mahasiswa emang lebih aktif di eksekutif, yaitu di BEM. Tapi hal ini nggak bisa taken for granted dan kayak oh ya udah Porga MPM udah baik dan emang mahasiswanya aja yang minatnya kayak gitu. No, at least kalian bisa tanya apa yang terjadi di Porga kalian sehingga Civitas lebih milih untuk aktif di eksekutif. Apakah job description kalian udah jelas? Apakah ada added value di MPM yang bisa bikin Civitas mempertimbangkan MPM daripada BEM? Atau pernah nggak sih kepikiran sebenarnya apa yang salah dari MPM sehingga Civitas jauh lebih banyak menjadi pengurus BEM daripada MPM? Bahkan untuk mengetahui hal itu, dengan yang kalian jelasin tadi menurutku susah karena nggak ada penilaian kinerja organisasi yang quantifiable. Terus Fai juga tadi sempat sebut mau ngadain biro baru, yaitu quality assurance. Dan ini fungsinya adalah lihat progres tiap program kerja, yang artinya saat ini belum ada. Nah ini nunjukin sebenarnya ada kebutuhan akan fungsi tersebut, tapi sebenarnya apakah necessary untuk bikin biro baru, atau apakah sebenarnya fungsi ini punya biro yang udah ada tapi gak jalan aja fungsinya. Kayak kalian punya biro litbang kan? Kalau misalnya biro litbang nggak ngatur mengukur progres tiap program kerja. Maaf, nggak punya Beb. Maaf. Oh, oke. Litbangnya nggak ada, cuma PSDM. Oke. Kalau misalnya di PSDM ini dia nggak ngukur progres internal yang ada, sebenarnya fungsi mereka selain itu apa gitu? Soalnya ini menurutku salah satu fungsi yang core banget ada di Porga. Jadi kalau misalnya ini nggak ada, ya berarti ini signify kalau misalnya Porga kalian itu belum cukup baik. Terus tentang uji kelayakan. Tadi Fai juga sempat bilang kalau misalnya di MPM ini nggak ada yang ngawasin, dan dia sempat bilang kalau misalnya she will believe that anak psikologi itu nggak menyelewengkan posisi di MPM dan tidak ada dasar hukum yang mengatur MPM itu sendiri. Justru itu alasan lebih kenapa nilai kinerja MPM itu harus dilakukan secara kuantitatif dan bukan pakai judgement mahasiswa psikologi yang ada di MPM. Dan di sini juga dia bilang kalau butuh indikator yang konkret dan bisa tercapai, makanya divisi baru harus ada untuk kontrol ini. Sebenarnya ini fungsinya bisa masuk ke Porga yang udah ada menurutku. Terus Benaya tadi sempat sebut tentang yang perlu dilihat itu kesediaan sumber daya manusia, terus apakah prokernya sudah tepat guna atau tidak, terus kapasitas kerjanya apakah masih ada di jangkauan pekerjaan atau tidak. Nah, sebenarnya ini udah bagus, kalian udah sadar kebutuhan atau hal-hal yang perlu diselesaikan dengan adanya Porga yang baik. Cuman untuk tahu dan menyelesaikan itu semua, berarti harus ada metode assessment yang objektif juga kan ya, dan sampai saat ini, dari yang kalian jelasin, itu tuh belum ada. Itu untuk poin yang kedua. Terus yang ketiga, untuk plan ke depannya. Dari yang disebutin tadi, aku ngerasa yang dijelaskan oleh, boleh request waktu tambahan nggak? Ini poin terakhir. Oke, mau request waktu tambahan berapa? 2,5 menit. Oke, 2,5 menit. Floor, apakah diperbolehkan 2,5 menit? Silakan dibalas. Nah, poin ketiga ini tuh tentang plan yang disebutin kandidat ke depannya. Tama, sebentar. Floor, gimana? 2,5 menit, apakah diperbolehkan? Ya, boleh, moderator dipersilahkan. Boleh. Oke, 2 menit 30 detik. Oke, silakan. Oke, thank you semuanya. Maaf tadi aku kira udah boleh. Nah, jadi yang poin ketiga ini tentang plan ke depannya yang disebut kandidat. Menurutku, bagus ada inisiatif dari kandidat untuk memperbaiki Porga, tapi dari upaya yang kalian sebutin tadi, kayak meningkatkan koordinasi, memperjelas bla bla bla, meningkatkan dan optimalisasi bla bla bla, itu bukan action point yang jelas kalau misalnya kalian nggak tahu target peningkatannya itu apa. Soal sulit bagi kita untuk nentuin kayak
ketika seperti apa MPM itu berhasil dan ketika seperti apa mereka tuh nggak berhasil. Nah, mungkin sebagai sesama mahasiswa psikologi, kita tahu kalau misalnya kalau nggak ada kejelasan mengenai batasan keberhasilan suatu hal, maka hal tersebut belum memenuhi kriteria sebuah indikator yang baik. Dan tadi kandidat juga udah sadar, kayak Benaya tadi sempat sebut kalau misalnya kapasitas pengetahuan dari MPM terkait program ini kurang, terus kemampuannya juga kurang untuk membuat aturan terkait ini dan butuh waktu yang lama. Sebenarnya solusinya menurutku ini bisa lihat lembaga yang programnya udah established dan bisa sesimpel TWTW. Karena Porga itu tuh bidang yang menurutku sangat terstandar dan sangat konkret. Dan kayak semakin terstandarisasi suatu hal, maka semakin mudah kita niru dan semakin mudah kita replikasi. Jadi sebenarnya masalah Porga di MPM, menurutku nggak seribet yang kandidat jelasan. Kalau misalnya mau diselesaikan dengan benar, kalau misalnya mereka, mungkin di pengurusan ke depannya bisa TW-TW ke lembaga yang emang udah established Porganya. Terus yang terakhir, ini berkaitan ke mosi yang sebelumnya juga. Aku sadar MPM banyak sebut tentang edukasi. Tapi yang perlu diingat dari edukasi itu, untuk edukasi bisa berhasil, berarti harus ada need assessment-nya kan. Sehingga kita bisa identify kebutuhan dari si target itu, apa yang nunjukin kalau misalnya edukasi terhadap suatu hal itu emang dibutuhin. Tapi sampai saat ini, aku ngerasa belum pernah disebut sama kandidat manapun dasar dari kebutuhan edukasi itu. Dan aku rasanya ya mereka ngerasa butuh edukasi karena penilaian kandidat itu sendiri. Dan tentu ya sebagai mahasiswa psikologi juga kita perlu sadar kalau misalnya limitasi dari penilaian subjektif ini rawan terhadap bias pribadi. Dan ini kenapa naatin prosedur assessment serta pengukuran yang ketat dan terstandarisasi dalam organisasi itu bukan cuma hal yang bisa dilakukan untuk membuat Porga lebih baik, tapi justru emang hal yang wajib dilakukan sehingga Porga itu layak disebut Porga. Dan ini menurutku penting ada di MPM berhubung nggak ada lembaga di atas kalian yang mengawasi. Gitu sih, thank you. Oke, kalau kayak gitu mungkin aku bakal persilahkan ke komentator selanjutnya, Kak Anissa, mungkin bisa 5 menit dari sekarang. Silahkan, Kak. Oke, makasih Hanifah. Kalau dari aku sendiri ya sebenarnya aku mungkin ngelihat dari kacamata yang pernah jadi anak MPM gitu ya. Aku ngerti kalian ngerasa kalau emang tahun ini tuh udah banyak perkembangan karena aku pun juga lihat ya emang kalau dibandingin sama kepengurusan sebelumnya itu udah beda banget. Kalian emang udah berkembang banyak banget sejauh ini. Tapi yang kalian perlu sadarin juga MPM itu masih jauh banget dari kata baik gitu ya. Kalau misalnya kita bandingin sama organisasi-organisasi lain yang udah lebih ajak, udah lebih established gitu yang kayak tadi dibilang sama Telma. Jadi, dengan kalian sadar itu ya sebenarnya, itu nanti, kalian juga bisa sadar kalau emang kalian tuh perlu belajar lagi gitu loh dari organisasi-organisasi lain. Mungkin kalian emang ngerasa kalau sekarang kayaknya kita bisa deh optimalin dulu yang baru-baru ada ini sebelum kita bikin-bikin baru yang lebih besar, itu sebenarnya benar, nggak apa-apa. Aku pun juga setuju, kalian tuh perlu optimalisasi apa yang baru ada di tahun kalian gitu ya, misalnya yang sebelumnya tuh nggak ada. Dan aku juga sadar nih keadaannya kalau emang ngebangun fondasi-fondasi kayak gini, kayak kita aja tadi nggak punya KPI, kita nggak punya, badan yang emang, buat ngawasin program-program di MPM sendiri. Aku ngerti gimana, kalau ini tuh emang kompleks dan susah gitu sebenarnya. Karena ngebangun fondasi dasar itu susah banget, aku ngerasain gimana waktu itu pas di kepengurusan aku. Jadi aku pun, sebetulnya setuju gitu sama, ide kalian untuk, optimalin apa yang udah ada, cuman, ya sebetulnya betul juga gitu apa yang udah dibilang sama Telma tadi, kalau kalian tuh perlu belajar lebih banyak lagi gitu, dari organisasi lain. Nah, terus aku mau tanya juga, kalau kalian tuh sekarang udah ada belum sih kayak misalnya pengawasan kinerja setiap pengurus gitu? Silahkan mungkin kandidat dijawab. Untuk di BPH per komisi bironya ya Kak berarti ya? Ada nggak yang kayak tiap pengurus nih dievaluasi gitu? Oh, kita ada evaluasi tunggu kalau nggak salah bulanan atau per 3 bulan dari PSDM gitu sih Kak. Untuk evaluasi secara kualitatif dari PSDM yang itu nanti untuk mengukur BPH-nya itu masukannya dari para staf dan juga dari para PI-nya gitu. Oke, tapi kalau untuk yang kayak perorangannya gitu dievaluasi kerjanya gitu kira-kira ada nggak kalau dari MPM? Itu perorangan sih Kak ditujukannya.
Evaluasi itu Oh, per oke. orang yang Berarti untuk bekerja. BPH sama pengurus, sama staff-staffnya itu untuk setiap orang tuh ada gitu ya evaluasinya? Oh, oke. Berarti kalian maksudnya udah berkembang sih dibandingin di kepengurusan sebelumnya, karena kita pun juga belum ada itu. Nah, makanya sebetulnya kalau aku ya, ngelihat dari kacamata aku ya, sebenarnya emang banyak banget nih hal-hal dasar di MPM yang sebelumnya tuh belum ada, dan menurutku bagus gitu kalian tuh, dari kepengurusan yang tahun ini udah coba bangun-bangun hal-hal kecil yang kayak gitu yang seharusnya ada, tapi di kita tuh belum ada gitu sebelumnya. Jadi sebetulnya kalau dari aku sendiri, aku maklum gitu karena aku tahu, kesulitan kalian, cuman ya balik lagi emang kalian tuh perlu ngakuin aja gitu emang MPM tuh masih jauh banget dari kata sempurna, jadi kalian bisa ngelakuin banyak perkembangan lagi gitu dari situ. Kalau dari aku nggak terlalu banyak sih dari pengembangan organisasi ini, kayak gitu. Makasih, aku balikin lagi ke Hanifah. Oke, makasih Kak Anissa. Mungkin selanjutnya Kak Alda, silahkan komentarnya Kak, 5 menit dari sekarang. Oke. Terima kasih kesempatannya moderator. Oke, sebenarnya kalau mengenai sistem organisasi ini mungkin ranahnya Anissa ya dan Thelma kali ya, karena mungkin lebih ke internal, perlu analisis yang lebih mendalam, perlu compare antara kepengurusan sebelumnya sama yang sekarang gitu. Jadi mungkin komentar aku lebih in general aja gitu. Oke, terkait pengawasan dan pengembangan lalu juga ada sistem organisasi ya. Aku akan komentar satu-satu kali ya. Untuk pendapatnya Omar, tadi ada saran ya terkait pembentukan GBHK untuk MPM-nya, lalu juga perlu melibatkan pengawasan terhadap proker eksternal, karena memang proker eksternal ini punya dampak ya ke MPM psikologi yang lebih berdampak sama IKM psikologi, lalu adanya KPL ya yang nanti akan dipegang oleh PSDM. Oke, jadi sependapat dengan komentar sebelumnya bahwa teman-teman ketika membuat sebuah proker atau membentuk sebuah biro baru, aku lebih fokus ke proker dulu kali ya. Untuk proker sebenarnya kalau di aku sendiri lebih ditekankan ada kerangkanya dulu gitu, nggak asal bikin udah kayaknya ini kurang di sini nih kita bikin proker gitu, nggak kayak gitu. Jadi dibikin kerangka konsepnya dulu terkait apa yang mau dituju, lalu juga nilai-nilai apa yang akan dicapai, lalu SDM-nya siapa aja, baru nanti ini kira-kira cocoknya atau match-nya nih ke divisi mana, ke komisi mana atau ke biro mana gitu. Jadi nggak asal kayak ini deh yang kurang kayak gitu. Jadi perlu pertimbangan yang matang dulu. Lalu terkait pendapatnya Fayi, nanti akan ada rencananya ada nama biro ya. Lalu juga ada postingan laporan 100 hari mungkin, tapi dipertimbangkan kembali. Oke, ini juga sama case-nya ketika menambah sebuah biro, teman-teman harus dipastikan ketika kondisi kapal kalian membengkak, artinya penumpangnya semakin banyak, teman-teman AI atau mungkin teman-teman ketuanya harus bisa mempertimbangkan bagaimana nanti porsi kepemimpinannya gitu. Teman-teman harus mempertimbangkan, oke, nanti biro ini sibuknya di bulan ini nih, karena memang krusial banget tentang pengawasan, karena banyak broker segala macam. Atau mungkin nanti di biro ini nanti agak nganggur nih bulan ini karena nggak ada broker gitu. Jadi jangan sampai ketika bironya nambah, ketika teman-teman akhirnya cakupannya semakin banyak, malah ada salah satu biro yang tidak terawasi dengan baik kayak gitu. Karena mungkin nanti teman-teman kan dibagi ada supervisinya masing-masing. Jadi nanti harus dipertimbangkan juga ketika akan menambah biro. Itu yang perlu dipertimbangkan. Lalu berikutnya terkait komentarnya Benaya ya mengenai kapasitas ya, tadi disebutkan beberapa kali ya, kapasitasnya perlu dipertimbangkan lagi nih, apakah memang ada timpangan di sana gitu. Jadi menurut aku ketika Benaya fokus di sana, mungkin teman-teman MPM Psiko ada perbedaan kapasitas memang antara staff dengan BPH, karena nggak bisa disamakan, memang bisa berdasarkan pengalaman, bisa berdasarkan memang pengetahuannya lebih luas gitu. Jadi bisa jadi si BPH-nya lebih menangkap keresahan nih, oh ternyata proker ini kurang nih buat IKM, tapi bisa aja sih staffnya yang nggak biasa-biasa aja karena dia belum ngerasain proker tersebut di sebelumnya, jadi nggak bisa compare gitu. Jadi menurut aku alih-alih kita fokus ke kapasitasnya beda nih Kak, harus sama nggak kayak itu. Jadi siapapun yang punya keresahan, siapapun yang punya ide atau mungkin pendapat untuk perbaikan, berusaha untuk dikelola bareng-bareng kayak gitu. Nah, aku juga ini relate sama pendapat yang sebelumnya, komentar sebelumnya. Jadi teman-teman boleh nih memperbaiki mungkin dengan menambah GBHK baru atau mungkin biro baru atau proker baru, tapi jangan lupa kalau ada beberapa hal yang bisa dimaksimalkan, kayak mungkin tadi udah disebutkan sama Omar, kita bisa nih Kak buka kanal experience setiap tahun, atau mungkin nanti akan ada
pengawasan di tiap biro atau komisi gitu. Jadi jangan sampai hal-hal baru yang teman-teman canangkan, teman-teman membara nih untuk dicanangkan untuk pengusaha teman-teman malah merepotkan teman-teman gitu. Sedangkan mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan potensinya kayak gitu. Jadi boleh fokus untuk memperbarui atau mungkin membentuk hal-hal yang baru, tapi jangan lupa untuk dipertimbangkan selalu. Itu aja sih paling pendapat aku terkait sistem organisasi. Mungkin agak sedikit general ya, karena mungkin aku takut mencampur adukan sistem psiko gitu. Cukup sekian, aku kembalikan ke moderator. Oke, makasih Kak Alda atas komentarnya. Mungkin itu aja untuk sekilas untuk mosi kedua. Mungkin kita bisa masuk ke mosi ketiga, tapi kita akan ada break 10 menit. Mungkin aku akan serahin balik ke MC. Terima kasih Iva, dan juga terima kasih sekali lagi kepada teman-teman kandidat MPM 2022 dan juga kepada kakak-kakak komentator yang telah memberikan komentar pada sesi debat kedua ini. Selesai membahas sesi debat kedua dan mosi kedua, pasti kita lelah ya teman-teman. Jadi mari kita semua break 10 menit seperti sebelumnya. Kita akan kembali lagi sini pada 21.45 untuk melanjutkan sesi terakhir pada malam ini, yaitu debat sesi ketiga dengan mosi ketiga. Baik, pada teman-teman, dipersilakan untuk istirahat, mungkin bisa minum dan juga perenggangan dulu biar gak capek, dan see you all back di 21.45. Terima kasih teman-teman.